Masih akan berbincang pemirsa dalam IDX Second Session Closing bersama dengan Technical Analyst Sukor Sekuritas yaitu Bapak Wilson Sitompul. Mengulas saham pilihan tadi ada BBTN, Waskita, ASII dan juga BBCA dengan support resisten bahkan targetnya. Tapi kalau kita lihat dari support resistennya ini Pak Wilson lebih menyarankan hanya sekitar 2 mingguan saja ya Pak ya. Iya, benar, Mbak Prita. Peluang dari pasar modal saat ini khususnya di Bursa Efek Indonesia memang lebih menarik untuk jangka-jangka pendek seperti itu ya? Iya, benar, karena kan ketidakpastian ekonomi situasi global juga gitu Mhm. ya. Jadi kita harus lebih tanggap lah gitu ya, lebih cepat beradaptasi gitu. Jadi lebih bagus ya take profit gitu ya teman-temannya gitu. Oke, kita ke Waskita Karya. Kalau tadi ada yang menanyakan WSBP, kalau WSKT-nya ini apa yang membuat Pak Wilson lebih tertarik secara teknikal? Oke, jadi sebenarnya Waskita dan WSBP mereka ini memiliki pola yang sama ya, Mbak ya, sama juga. Itu adalah pola falling wedge nih teman-temannya gitu. Jadi ya mereka ini selalu bergerak itu mirip banget gitu pergerakannya Waskita dan WSBP. Kalau Waskita naik, WSBP ikut-ikutan gitu ya teman-teman ya. Jadi kompak ya. Jadi kalau dilihat ini dia polanya juga sama ya, falling wedge. Dan hari ini justru Waskita itu masih melemah gitu ya, 0,4% gitu. Di saat ISG menguat 1,187% gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman gitu mendapatkan di harga yang murah juga ya teman-teman gitu. Karena kalau kita lihat ini candle ini berbentuk hammer juga hari ini. Jadi Hmm. double hammer kalau kita bilangnya. Double hammer itu adalah konfirmasi yang bagus, double hammer dan juga berada di supportnya gitu. Dan sekarang level supportnya ada di level 1320 gitu. Harga sekarang mas kita di 1350, which is artinya apa? Kecil banget level resikonya teman-teman gitu. 1350 ke 1320 itu cuma 30 poin ya teman-temannya. Jadi istilahnya itu kita dapat di harga yang bagus, harga yang murah gitu ya. Dengan target di level tadi 1.500 ya teman-temannya buat hold sekitar 1-2 mingguan seperti itu. Kalau Astra bagaimana? Nah, kalau ASII, oke. Nah, ASII ini teman-temannya tetap ya dia bagusnya katalis juga ada gitu teman-temannya. Hmm. Kalau dari waktu kita tadi katalisnya adalah SWF gitu ya. Kemarin Pak Jokowi udah berhasil gitu ya menelpon dari Uni Emirat Arab gitu ya, ada katalis positifnya. Dan di sini juga kalau ASI ini katalis positifnya tetap dari PPNBM itu ya teman-temannya gitu. Untuk merelaksasi pajak gitu ya, untuk PPNBM dan sekarang juga udah bukan cuma untuk yang 1.500 cc gitu, tapi yang bisa juga di atas 1.500 sampai 2.500 cc teman-temannya gitu. Jadi Betul. ini otomatis akan memperkuat lah istilahnya itu pendapatannya dari ASI ini teman-teman. Dan kalau kita lihat juga pola candle-nya adalah dia di sini itu kemarin adalah doji ya teman-teman ya, Hmm. grafik doji, dan hari ini udah bullish engulfing, dan patternnya ini adalah triple bottom ya teman-teman ya, triple bottom, dia konsolidasi triple bottom. Supportnya adalah di level tadi 5.350 dengan target di 6.200 gitu. Kalau ditarik Oke. lagi lebih panjang, AS ini mirip dengan BBCA ya teman-teman ya, dia ada di uptrend channelnya dan sekarang berada di support gitu, support uptrend channel untuk harga sekarang di 5.600 gitu. Jadi buat terutama buat investor ya yang suka jangka panjang gitu ya, bisa diakumulasi untuk di hold di harga sekarang gitu. Tapi kalau buat trader, Mhm. maka targetnya di 6.000 itu udah bagus banget, 6.200. Kalau buat yang investor itu di atas 7.000 gitu. Lengkap sekali ya rekomendasi secara teknikal dari saham-saham pilihan. Tapi berbicara mengenai sentimen, karena banyak analis juga yang mengatakan bahwa bisa jadi bumper juga nih sentimen mengenai pembagian dividen dari sejumlah emiten. Pak Wilson menanggapinya secara singkat bagaimana? Iya, kalau pembagian dividen otomatis itu kan sahamnya biasanya setelah come date-nya ya teman-temannya, ex date gitu-gitu ya, dia bakalan turun ya teman-temannya sesuai dengan harga yield-nya ya biasanya ya. Misalnya kayak kemarin itu Demas ya. Demas itu dia yield-nya sekitar 17% teman-teman ya, 17%, tapi setelah itu pada hari berikutnya jatuhnya dalam juga gitu teman-teman gitu. Jadi buat yang cuma ngejar beli buat ngejar dividen, itu artinya apa ya? Artinya kadang juga kita kena dividen trap namanya teman-teman gitu. Hmm. Kita beli tapi harga sahamnya jatuh, dapat dividen tapi harga sahamnya jatuh gitu. Kadang malah Oke. kejatuhan harga sahamnya lebih gede dibandingkan yield yang didapatin seperti itu. Jadi better buat teman-teman yang dividen hunter gitu ya, itu buat invest aja gitu, jangan buat trading gitu. Karena ujung-ujungnya nanti Baik. sama aja gitu.
dapat dividen tapi saham-sahamnya jatuh gitu, dan itu memang Nggak wajar. pas lah ya Pak Wilson kalau mengejar dividen dengan kondisi jangka pendek, lebih cocok untuk yang memang sudah menabung di saham tersebut beberapa waktu, misalnya 1 tahun gitu ya, lebih cocok Benar. untuk menantikan dividennya. Baik, nanti kena dividen trap kan juga sayang gitu ya. Pak Benar. Joni Indra Barimbing dari Jati Bening Bekasi, BBYB, saya punya di 294 Pak Wilson, prospek untuk jangka pendek menengah, bagaimana ya untuk BBYB? Oke, BBYB ini katalisnya dia dari tetap ya dari Alibaba ya teman-temannya, salah satu bank yang dimaksud sama apa namanya di akuisisi lah seperti itu ya teman-temannya, ada dana dari Alibaba sebetulnya Jack Ma ya teman-temannya gitu, makanya kemarin naiknya tinggi banget gitu, bank-bank mini ini, bank-bank digital ini ya yang mau jadi digital gitu, udah naiknya udah gila-gilaan juga nih teman-temannya, dari level di Mei itu dia di level 238 sampai Betul. all time high-nya di 1000 gitu. Jadi emang secara value itu, secara fundamental itu udah overvalue banget teman-teman gitu. Oke. Jadi ya disaranin sih jangan masuk dulu gitu. Kenapa? Karena masih ada potensi buat koreksi gitu. Harga sekarang di 94 ya. Jadi kalau mau set entry-nya, better tunggu lagi dia sampai turun di sekitar harga 300 teman-teman. Oke, 294 di hold saja, buy on weakness atau averaging down kalau ada pelemahan lebih lanjut. Harganya itu di berapa Mbak? 294 milik dari penanya 94 tadi. ya? Oke. Nah, tadi udah Pak dapat Joni. 94, itu udah bagus banget ya. Jadi bisa di hold kalau memang mau berjangka panjang, targetnya nggak apa-apa, di hold aja karena emang katalisnya itu kuat banget. Oke. Itu adalah dari Alibaba gitu ya teman-temannya. Jadi pengen banget nih pastikan ngerasain kayak Arto nih, yang naik dari 100 sampai 11.000 Iya. gitu ya. Jadi yang ada potensi ya, BBYB masih ada potensi gitu. Yang kedua itu ya BNBA ya teman-temannya gitu ya. Spekulatif ya? Ya Mbak. Spekulatif ya Pak Wilson? Sorry Mbak. Spekulatif. Ya spekulatif, benar. Spekulatif, Oke. benar. Tetap ya, Cut teman-teman. loss kalau ternyata turun di level berapa? BBYB. Cut loss itu BBYB itu adalah di level sekarang ini dia supportnya terdekat di 462 gitu teman-teman ya. Di 462 udah turun situ udah out dulu juga. Out dulu aja gitu ya. Nanti tunggu lagi dia ada pola yang menarik lagi baru bisa untuk entry. Wow, oke. Itu dia rekomendasinya untuk BBYB, Pak Joni Indra Barimbing dari Jati Bening Bekasi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Saiful di Jakarta. Selamat sore Pak Saiful. Menanyakan BBCA sudah kita bahas, BBNI singkat saja 6.046 sampai akhir Maret 2021. Oke, BBNI. Ya, nah BBNI lagi konsolidasi ya teman-temannya, ada pola yang namanya di inverted holder. Jadi yang belum punya bisa beli gitu ya, yang udah punya hold aja kalau selama di harganya di atas harga 5.875 gitu ya. 5.875. Iya, itu adalah supportnya, itu adalah base entry-nya ya buat yang mau masuk BBNI. Baik. Gitu. Supportnya itu di situ, dan sekarang resistennya adalah di level 6.325 gitu. Itu adalah resistennya dengan target harga di sekitar di 6.700 gitu Mbak. Baik. Terakhir MDKA 2.500 lebih baik averaging down atau bagaimana, tidak mencantumkan nama. Selamat sore MDKA, singkat saja Pak Wilson. Oke, MDKA sekarang balik di supportnya bisa averaging down ya buat yang menyangkut gitu ya di 2.500. Supportnya ada di level bentar ya. Kita tunggu di Pak. 2.30. Itu adalah 2.30 supportnya untuk MDKA. Hari ini udah positif candle-nya ya, udah bullish engulfing juga ya, berbentuk Dragonfly Doji. Jadi buat yang nyangkut bisa averaging down. Tapi kalau dia close di bawah 230 ya udah say goodbye dulu, exit dulu teman-teman. Karena kita nggak bisa memaksakan kehendak kita di market gitu ya. Kita bisa menganalisa, tetapi nggak bisa memaksakan kehendak gitu. Jadi itu level amannya di 2230 seperti itu. Oke. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk portofolio Anda di rumah. Terima kasih banyak Pak Wilson untuk rekomendasinya pada sore hari ini. Selamat berakhir pekan dan sehat selalu untuk Anda. Thank you Mbak Prisa. Baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing pada sore hari ini. Semoga ini bisa menambah referensi Anda dalam berinvestasi di pasar modal. Saya Prisa Sumudatu pamit undur diri. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.